Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat lapis legit versi terekonomis. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung saya dengan subscribe, like, share, komen jika ada pertanyaan, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Langkah pertama, siapkan 300 gram margarin, 200 gram butter atau bisa full margarin, 8 butir putih telur, 1/4 sendok teh garam, kocok hingga berbusa. Tambahkan 200 gram gula pasir secara bertahap sambil terus dimixer hingga mengembang soft peak. Ditandai dengan adonan yang mengkilap, mengembang, dan ujungnya melengkung. Dalam wadah terpisah, 8 kuning telur, tambahkan 40 gram emulsifier, 1 sendok teh vanila, 5 tetes pewarna kuning, lalu mixer hingga rata. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir secara bertahap sambil terus dimixer hingga mengembang, kental, dan berjejak seperti pada video. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya margarin dan butter tambahkan dengan 100 gram gula pasir yang telah dihaluskan. Kocok hingga mengembang. Tercampur rata. Tambahkan 3 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian mixer kembali hingga mengembang, halus, creamy, menyerupai buttercream. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Pada kocokan kuning telur, tambahkan 25 gram maizena dan 200 gram tepung terigu protein rendah yang telah diayak. Tambahkan secara bertahap. Kemudian aduk balik menggunakan spatula hingga tercampur rata. Aduk perlahan hingga tepung dan kocokan kuning telur benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan kocokan putih telur, aduk menggunakan spatula, tambahkan secara bertahap, dan aduk hingga benar-benar rata dan homogen dengan adonan kuning telur serta tepung. Setelah rata, masukkan sebagian kocokan butter dan margarin, kemudian aduk balik dengan spatula hingga benar-benar rata. Masukkan kocokan margarin dan butter secara bertahap dan aduk hingga benar-benar tercampur rata.
Setelah adonan tercampur rata seperti pada video, sisihkan terlebih dahulu. Langkah kedua, panaskan oven selama 15 menit dengan suhu 180 derajat, api atas saja. Kemudian masukkan loyang yang telah dialas dengan baking paper atau kertas roti. Panaskan selama 5 menit. Kemudian keluarkan dan tuang adonan lapis legit sebanyak 120 gram. Ratakan menggunakan punggung sendok atau alat perata khusus lapis legit. Hentak-hentakan, kemudian oven selama 7 hingga 10 menit dengan api atas suhu 180 derajat hingga kecoklatan. Setelah matang, kemudian keluarkan dari oven, oles butter atau margarin, lalu tekan-tekan menggunakan penekan khusus lapis legit. Setelah itu tuang adonan lapis legit sebanyak 120 gram untuk lapisan kedua. Ratakan menggunakan punggung sendok. Setelah rata, kemudian hentakan. Dan panggang dalam oven selama 7 hingga 10 menit dengan suhu 180 derajat, api atas saja. Setelah matang dan kecoklatan, keluarkan dari oven, oles-oles butter dengan bantuan kuas, kemudian tekan-tekan dengan penekan lapis legit atau punggung sendok, dan tuang 120 gram adonan lapis legit untuk lapisan ketiga. Ratakan ke seluruh permukaan loyang. Karena di sini saya akan membuat lapis legit muscovisse, maka saya tabur dengan potongan sukade atau buah kering, kismis, keju, dan meses. Jika akan membuat lapis legit polos, maka untuk lapisan ketiga ini dibiarkan seperti lapisan pertama dan kedua. Kemudian panggang dalam oven selama 7 hingga 10 menit hingga permukaannya kecoklatan. Setelah matang, oles bagian atasnya menggunakan butter dan tekan-tekan menggunakan penekan lapis legit. Untuk lapisan keempat dan seterusnya, lakukan hal yang sama dengan berat adonan 120 gram. Jika kalian ingin membuat lapis legit muscovisse, maka untuk lapisan ketiga, 6, 9, dan seterusnya bisa ditabur menggunakan sukade atau potongan buah kering, kismis,
meses dan keju. Ratakan, kemudian hentak-hentakkan dan panggang dalam oven selama 7 hingga 10 menit atau hingga matang. Lakukan semuanya hingga selesai. Untuk lapisan terakhir, keluarkan loyang dari oven, kemudian oles dengan butter dan tekan-tekan menggunakan penekan lapis legit. Lalu tuang seluruh sisa adonan lapis legit. Ratakan ke seluruh permukaan loyang, hentak-hentakkan, kemudian panggang dalam oven hingga matang kecoklatan. Jika suka, teman-teman bisa menambahkan hiasan sesuai selera. Jika suka, kalian bisa menambahkan hiasan berupa tulisan atau taburan buah-buahan, coklat, meses, ataupun keju. Kalian juga bisa membiarkannya polos begitu saja tanpa menambahkan hiasan apapun. Panggang dalam oven hingga matang kecoklatan. Setelah matang, keluarkan dari oven, lalu oles dengan butter dan tekan-tekan menggunakan penekan lapis legit. Kemudian biarkan hingga dingin dan bagian tepi terpisah dari loyang. Langkah ketiga, setelah dingin, biasanya saya biarkan semalaman, kemudian alasi permukaan dengan plastik tahan panas dan juga alas kue, kemudian balikkan dan angkat loyang dari kue lapis. Ambil kertas alas baking papernya, setelah dingin akan sangat mudah sekali mengeluarkan dari loyang ya teman-teman. Kemudian balikkan kembali seperti posisi semula. Lapis legit versi sangat ekonomis, siap dikemas untuk dijadikan hantaran sajian di hari-hari spesial atau sekedar untuk teman minum teh dan kopi bersama keluarga. Bahkan bisa dijadikan ide jualan yang dapat menambah penghasilan. Di sini saya potong menjadi 3 bagian. Bisa dilihat lapisannya lumayan rapi ya teman-teman. Kalian bisa membuat yang lebih rapi lagi. Sebagian saya vakum dan saya simpan untuk bisa dikonsumsi di kemudian hari. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal pembuatan dan masa kadaluarsanya. Biasanya lapis legit dapat bertahan hingga 1 bulan dalam lemari es atau kulkas dan akan tahan lebih lama jika disimpan dalam freezer dalam keadaan
divakum atau dimasukkan dalam wadah kedap udara. Sebagian dari lapis legit ekonomis ini saya potong-potong untuk dijadikan teman minum teh atau kopi pahit bersama keluarga. Walaupun ekonomis, lapis legit ini tetap moist dan lembut ya teman-teman. Biasanya kue lapis legit akan lebih lembut, moist, dan lebih berminyak setelah beberapa hari disimpan. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya? Silahkan kalian coba di rumah. Jangan lupa untuk dukung saya dengan subscribe, like, share, komen jika ada pertanyaan, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.